Oke, balik lagi bersama saya Papa Geon. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Dan share. Ini YouTuber magang. Oke, balik lagi bersama saya Papa Geon. Dan saya Mama Geo. Jumpa lagi di acara Keluarga Geo. Keluarga Geo bincang-bincang nih. Lagi bincang-bincang, Keluarga Geo bincang-bincang. sharing-sharing, Sharing-sharing. Curhat-curhat. curhat-curhat. Ya begitu deh. Ya. Pokoknya. Dan sekarang kita masuk ke episode 3 yang mana kita bakal ngomongin soal persiapan nikah kita ya. Setelah sebelumnya di episode pertama pertemuan, kedua adalah ngomong ke orang tua dan mengatakan untuk menikah, dan sekarang adalah persiapan menuju pernikahan. Udah dulu lewat. Nah, Apa sih? Nah, oke. Iya, cari Langkah pertama wedding expo ya. Ya, sambil ya cari info-info Ya. aja sih sebenarnya. Catering sama venue sih lebih tepatnya. Iya. Tapi kita berdua ini tidak pernah mau dengan konsep wedding pada umumnya, maksudnya yang di ballroom atau di aula yang Cuman salaman. makan salaman doang. Udah Kita pulang. udah pulang, kita nggak mau. Akhirnya kita pengennya kalau nggak yang mingle, yang konsep garden gitu ya, Iya. atau pakai konsep yang ide gue itu, jadi akadnya adalah sebuah tontonan gitu. Ya pokoknya itu maunya Cengan garden. dikit. Temanya garden. Nah, sedangkan dia maunya konsepnya show. Iya, yang konsep mana show. harus Venue-nya harus di indoor. Di indoor, awalnya di indoor ya Maunya kepikirannya. indoor, iya yang ada PPHUI gitu, maksudnya kayak teater ballroom yang Iya, ada dia apa pengennya row kayak gitu. penontonnya gitu. Kita udah sempet survei ke PPH apa namanya? Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Iya, dia yang- kayak bioskop gitu. Yang di Kuningan. Yang Cuman- biasa dipakai anak stand up komedi Kompas. Oh, di situ ya. Gitu. Nah, itu ternyata sempit. Sempit dan mahal juga ya. Iya, mahal untuk ukuran kayak gitu, sempit lah. Nah, terus akhirnya Kita venue ke rumah-rumah dulu kayak rumah Sarwono, Oh, rumah rumah saya. Sarwono. Problemnya Rumah parkiran. iya. Sempit banget. Dan Seru sih untuk kayak. harga segitu dan mahal juga Mahal. ternyata untuk harga segitulah. Kebetulan pada saat itu kita tuh lagi syuting, gue lagi syuting Stasiun Cinta di Taman Mini. Temen ada yang bilang, lu coba deh datengin anjungan-anjungan tuh bagus-bagus loh dan bisa dibuat nikahan. Nah akhirnya gue syuting kan di Museum Transportasi, itu deket lah ke Anjungan Jawa Tengah. Pas break makan siang gue jalan, ternyata dia di sana ada kayak tempat nonton wayang orang, nah wayang kulit, ada saf penontonnya gitu, ada panggung di tengah dan keren sih. Bagus lah dengan nuansa taman-tamannya bersih, Jadi bagus. dapet ya. Jadi dapet. Dia dapat, dia yang pokoknya itu juga nggak sengaja ya Giore. Jadi Nggak sengaja last minute lah dari jatuhnya last minute karena udah bingung di mana ini gimana jadinya, ya, udah gitu. hopeless lah. Nah yang menarik adalah ketika mau deal ini nih, jadi pas gue udah cocok, Asti juga udah cocok ya, kita malam-malam sempat nonton Sendera Tari Ramayana ya. Iya, waktu itu survei malam-malam. Survei malam. Karena kan gue tiap hari kantor kan kerja. Jadi pokoknya dia yang Nyari-nyari lah, nyari hunting gitu-gitu. Nah begitu Paling gue kalau ngerasa weekend. cocok, gue ajak dia di malam minggu kalau nggak salah, waktu itu pas lagi ada pagelaran budaya Iya, Jawa iya, Tengah gitu. Kita nonton, kita sebagai penonton gitu duduk di row penontonnya, kayaknya Tapi seru ya. sebenarnya pas Euk bilang di situ, Euk tahu karena pernah syuting di Iya, sana. Euk pernah syuting sama tahu, kantor tapi di sana. experience-nya Iya, jadi nggak penonton tahu, itu nggak iya, tahu nggak kan. tahu. Nanti sih ya udah, besoknya pas syuting di sana ketemu, gue janjian sama pengelola ini. Itu sekitar bulan sebelum Agustus ya, Juni lah ya, Juni sebelum Lebaran Lupa. deh, sebelum Lebaran. Pokoknya kita lamaran kan Agustus nih, sebelum Juni lah. Ini ingetan dia ya daripada Euk. Gue ketemu sama Pak Gunan, namanya gue inget banget, Pak Gunan. Selamat siang Mas, bisa dibantu? Ya Mak, saya mau bikin acara wedding di Anjungan Jawa Tengah. Terus dia langsung nanya, tahun ini, tahun depan? Tahun ini dong. Dia langsung bilang, mohon maaf untuk Sabtu Full. minggunya full. Paling ada kalau mau hari Jumat. Waduh, udah shock tuh, secara venue ini gue banget. Karena memang kita Bagus sih. sadar, maksudnya kita sadar juga sih, Ya last maksudnya. minute lah. Nah, kita juga masalah tanggal menetapkan nikahnya itu juga kita bisa ngebungkam orang tua
nggak bisa ngikutin tanggal Jawa, tanggal baik, karena ya kalau mau tahun ini yang ngikutin venue ready-nya, nggak bisa ngikutin yang kita mau. Akhirnya gitu gue bilang, Pak cek lagi Pak, kali aja ada satu tanggal yang nyelip gitu kan. Terus dia ngambil buku catatannya dia lah, tuh Mas lihat Mas udah full Mas, bla 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 bla. Udah lemes ya. Udah lemes sampai karena akhirnya best price banget ya Gio. Best price karena ternyata hanya 10 juta rupiah saja tahun 2015. Iya. Dengan venue sebesar itu ya. Dan dia di sana itu catering juga nggak ada rekanan, jadi bebas mau catering di mana. Pokoknya kita beruntung banget, kaget. Kan kalau Rumah Sarwono waktu itu 35 juta. 35 juta anak. Nah, itu juga kurang seretnya juga parkiran, terus itu banyak tambahan juga. Waduh, udah cari yang lain kan. Tahun depan pun udah setengah udah full sebenarnya. 2016 setengah udah full. Udah lemes kan. Terus dia buka-buka, terus gue lihat banget tanggal 18 Oktober hari Minggu masih kosong. Lah Pak, ini 18 Oktober hari Minggu masih kosong Pak. Hah? Dia kaget sendiri. Dia bilang sebentar, kalau nggak salah udah ada yang maksudnya secara gentleman agreement udah mau dia book gitu, tapi memang belum bayar DP gitu. Waktu enggak, itu karena acara kebudayaan. Enggak. Soto ini si pelupa lagi soto. Oh iya benar deh, bukan. Kawinan juga deh. Soto ini. Ya kawinan inget. Gimana? Mau didebatin gak nih? Bener enggak? Soalnya seinget Euk waktu itu. Iya. Pas kita datang itu lagi ngebongkar acara nikahan yang sebelumnya deh. Gimana nih, mau debat lagi apa gimana nih? Udah kan, bener kan? Nah akhirnya dia bilang bentar saya cek dulu ya, tapi kata dia andai kata bisa pun malam ya Mas, karena siangnya ada pagelaran budaya. Ya udah nggak apa-apa, saya memang konsepnya malam kok gitu. Iya pokoknya kebetulan banget. Akhirnya dia cek, dia telepon lagi orang yang sempat mau nge-DP-in itu gentleman agreement, dia telepon ternyata cancel, nggak jadi. Langsung lah ada gue depan muka, Mas yang itu nggak jadi. Oke, saya bayar setengahnya, saya bayar dulu 5 juta lock buat Eri dan Asti. Wih. Itu asli beruntung banget deh. Pokoknya kita selalu mujur ya. Gior ya. Nah, pas yang nentuin tanggal ini juga ada faktor keberuntungan lagi. Ketemulah sama Mbak Wiwi. Oh, pas Endut lagi muter-muter. Lagi deal-dealan itu. Lagi deal-dealan tanggal. Datanglah nih mbak-mbak pakai jilbab ya kan. Mas, mau nikah di sini ya? Iya. Udah ada cateringnya belum? Belum. Boleh nggak saya nawarin brosur? Boleh dong gitu. Adalah namanya Permata Catering ya kan? Terus kita lihat-lihat harga, tanya-tanya, terus dia nawarin untuk Mas kalau mau test food kita besok Minggu ada wedding di Masjid Pondok Indah ya. Iya, jadi kalau Mas mau ngerasain boleh dateng gitu. Ya, udah gitu mbaknya juga baik banget. Semua marketing baik sih. Cuman tapi kalau dia oke lah. Iya beda lah. Nah yang serunya lah adalah ketika hari Minggu kita test food, si Mbak Wiwi marketing ini bilang, Mas Eri dulu SMA 61 ya? Hah? Iya. Kok tahu? Iya, ini dapat salam dari Mas Agam. Hah? Agam mana? Agam teman SMA 61-nya. Agam Febrian. Emang ada tuh teman SMA gue namanya Agam Febrian. Terus gue nanya, emang Mas Agam apa di Permata Catering? Dia ownernya Mas. Wow. Itu nggak disangka ternyata temennya dia yang punya. Dari perjalanan itu banyak banget get lucky ya, dari soal tanggal, dari soal catering. Gue nggak minta diskon sama Permata Catering, tapi lebih ke penanganannya agak ekstra ya, penanganannya yang oke ya, lebih ke situ. Sampai Agamnya gue telepon, Gam nih punya lo, oke gue deal sama lo. Akhirnya kita langsung deal ya. Langsung karena rasa juga oke. Rasa oke, asli oke banget. Terus harga paketannya sama pelaminan, baju apa segala macam oke banget. Oke, nah pas udah gitu juga gue kan ya kita kan kalau test food emang lebih baik pas di acara nikahannya. Jadi jangan di tempat cateringnya. Karena kalau catering kalau di base camp pasti perfect. Cuman kalau lebih ke ininya aja sih, kayak pelayanannya, gubuk-gubuknya. Kadang kan kita kalau misalnya lihat gubuk, yang jaga gubuk tuh ya udah lah gitu-gitu kan, berapa porsi udah ditinggal atau berantakan gitu. Lebih ke make sure ke situnya juga. Nah makanya pas kebetulan banget punya teman SMA yang dia, kita bukan lebih kayak minta diskon ya, lebih kayak
lu dong ngawasin langsung. Terjun langsung ya, diawasin Iya, gue nggak langsung ya, mau, gue pengennya gitu. nggak mau ada, apalagi gubuk-gubuknya. Gue juga make sure pas datang ke kantor Iya. cateringnya juga ke Mbak Wiwi juga. Soalnya katanya orang-orang catering kan suka nakal, kita Iya. pesen 600 porsi yang dikeluarin cuman 450 Iya, misalnya, gitu. kayak gitu-gitu. Nggak semuanya, tapi omongan orang kayak gitu. Kita sebagai orang yang Oh iya, pertama sama, kali ini, sama. ntar dulu lagi ngomong, Bener. motong mulu dari tadi, ilok, sebel gua. Masya. Iya, serah lu dah. Masalah porsi makanan kan, kalau porsi biasanya misalnya kan pasti 500.000 porsi misal gitu Kali kan, dua. pokoknya selalu kali 2 kan. Nah kalau bisa jangan ngepas ngundangnya, misalnya 500 porsi, 500 undangan. Nah Yang lu tuh tersebar bener-bener ya jangan sampai bener-bener 500 undangan yang disebar 400 atau 350 kek, karena ada aja yang satu undangan datangnya berlima. iya, misal banyak ngajak temen, misalnya Iya. ada aja orang iseng numpang ke Iya. makan di undangan Dan orang. itu ya. terjadi di keluarga gua, ada yang satu undangan datangnya 8 pas 10 aja. Iya, Banyak banget itu. iya, apalagi wah Eri nikah gitu-gitu kan ya. Maksudnya ada wah banyak artis dong misalnya kayak gitu-gitu. Iya. Atau apa ya wajar sih namanya keluarga, cuman ya buat antisipasi ya. Tapi ya gitu sih, memang harus tega-tegaan masalah ngundang orangnya bener-bener yang Iya. terdekat, karena kalau ngikutin ya kalau nggak ngikutin semua mah boncos sih. Ini kan memang yang diberatnya di catering. Sama ada keberuntungan lain lagi. Apa tuh Jadi karena kita adalah ini duit sendiri, ya? bukan orang yang berlebihan dan budgetnya lumayan ya, tempat makan segala macam udah mulai alokasi utama udah mulai tersalurkan kan. Sampai akhirnya kita mikir undangan yang murah meriah aja ya. Oh iya bener. Nah, Udah. basic ya undangan kita tuh pengennya udah tiket selembar tipis Iya, dah. tiket bener. Bener-bener tiket. Karena kejelasin konsepnya apaan. Konsepnya tuh akad gue jadi pertunjukannya. Jadi gue jadi akadnya tahu. malam, undangan disuruh datang di row penonton gitu, bersaf trap gitu, nonton akad nikah gue gitu. Memang konsepnya kayak gitu, the show-nya seperti Iya. itu. Makanya konsepnya undangannya ya udah tiket, bener-bener tiket selembar gue masukin amplop, gue kirim. Iya bener. Niat gue gitu. Nggak yang wah apalagi turut mengundang, nggak ada sama Nggak sekali. Pokoknya ada. bener-bener sesuai konsep kayak Ya nonton udah, tiket tiket aja. gitu doang. Nah, kita minta tolonglah sahabat kita, sahabat editor Moschek untuk mendesain. Iya, karena Bye. ya, tolong desainin deh. Tolong desainin dong. Dikit aja biasa. Dikit aja nih, gampang kok. Gue asli sumpah maunya gue tuh nggak ribet-ribet amat. Gue coba sesimpel itulah. Tiket darat dibikin lah. Ketika udah ada beberapa pilihan, tiba-tiba suaminya melihat kan, Agus Ringo, undangan lu gini doang. Iya, lu ngejatoin harga diri bini gua. Lu tadi ditanya siapa yang desain, Sabai. Masa Sabai desainnya gini doang? Mang, budget gua tipis-tipis aja, makanya kayak gini kan pasti murah. Enggak, gua nggak mau nih undangan lu kayak gini. Undangan gue yang bayar, anggap aja ini kado gue buat lo. Alhamdulillah, kenapa nggak catering, Mang? Gue pun juga nyari souvenir, kan orang pada ribet ya nyari souvenir, misal kemana jalan. Nah emang gue juga tipenya nggak mau Mager. ribet, maunya simple, yang udah yang penting ada. Akhirnya gue cuma nyari-nyari di Instagram, dapatlah yang di Jogja waktu itu. Jogjanya mana kali urang apa pokoknya dapat dari Jogja deh. Handcraft gitu, kerajinan tangan gitu ya, kayu gitu. Wah lucu nih, murah gitu. Nah terus ya udah, bener-bener yang cuma di kantor ngelihat, oh ya udah deh, nggak mau cari pembanding ini wah ini lucu Udah. ini enggak, udahlah yang penting itu. Gue juga sama Eri sama tipe-tipe nggak mau ribet. Ya intinya nikah ya udah nikah gitu. Terus yang paling seru itu pas technical meeting sih. Technical meeting antara venue sama vendor catering yang include sama dekorasi, baju nikah apa segala macam, technical meeting lah. Ya udah, dia karena kerja kantoran waktu itu gua set Dia sore, bener-bener sendiri. gue sendiri, gue dateng. Nah ini lucu sih, jadi ketika pas dateng orang gedung udah ada, si Pagunan itu orang catering udah ada, si Mbak Wiwi itu
di bawahnya Mbak Wiwi ada orang dekor, ada orang apanya lagi lah itu. Ya, Pokoknya mereka ada berlima. Gue datang sendiri, set ngobrol-ngobrol, ngerokok segala macam sampai akhirnya si Mbak Wiwi nanya, "Mas, ini udah bisa kita mulai?" "Iya, ayo silakan." Silakan diterangkan nama saya. Terus si Mbak Wiwi ini bingung sih orang cateringnya. Nggak ada yang ditunggu gitu, Mas? Nggak ada? Orang tua? Enggak, mereka oke. Soalnya kata dia biasanya kalau technical meeting doang tuh gerombolan pada datang. Ya ibaratnya gue lah sebagai calonnya datang juga ikut komen, ikut riwe. Enggak, kalau gue mah ya udah percaya aja, ngapain, yang penting mah jadi kalau gue mah. Terus akhirnya di situ si Mbak Wiwi ngejelasin kan, "Mas, ini pelaminnya nanti di sini ya, panjangnya kurang lebih segini, warnanya ini segala macam. Terus ini yang di sini gubuknya sate, di sini gubuk somai, di sini gubuk apa gitu kan. Terus yang prasmanannya nanti di sebelah sana segala macam gitu kan." Gue cuman ya oke. Ya oke. Mantap. Ya oke gitu kan. Terus begitu. Sound system di mana? Di sana. Oh, nanti meja sound system di sini, meja buat switcher kamera gue di sini. Oke. Sip. Oke. Nice. Terus mereka pada diem. "Udah nih, Mas." "Ya Allah, semoga semua calon pengantin kayak Masnya," kata dia gitu. Loh, sampai bingung. "Kenapa emangnya, Mbak?" "Biasanya nih, Mas, yang datang nih ada omnya, ada pamannya, ada tantenya, ada budenya. Itu buat nentuin meja gubuk sate aja bisa setengah jam." Kata dia, "Jangan, sate jangan di depan, mendingan di belakang." Oke, udah di belakang, tiba-tiba omnya satu lagi datang. "Sate nanti di mana?" "Di belakang." "Jangan di belakang." Kalau nggak kita, kelar-kelar. Iya, kalau kita mah ya udah catering udah biasa ngerjain itu. Ya Udah udahlah. percaya aja. Yang penting kita utamanya pelaminan di mana dan kita fokus ke ya udah acara kita di pelaminan di situ. Udah, kita mah kagak ribet-ribet. Mau makanan apa ditaruh mana kayak terserah, mau ditaruh di ujung, mau diumpetin kayak bebas. Yang penting enak, cukup. Yang penting rasa enak dan cukup, intinya itu aja sih kalau gua, karena kan kalau orang nikah itu pasti yang dikenang itu rasa. Nah, sama lagi-lagi kenapa kita bisa begitu, tinggal ya oke, duit sendiri. Coba itu duit papa kamu, duit om kamu tidak bisa bilang begitu. Pasti om bilang begitu, terserah om aja. Udah nih. Udah. Pokoknya begitu deh. Persiapan pernikahan. Persiapan pernikahannya. Kalau mau nanya-nanya. Ibu mau jawab ntar. Ya nggak semua sih. Ya kan namanya juga sharing-sharing. Iya. Ada yang persiapan ribet puyeng-puyeng. Iya, nah, bener. kan sharing, namanya Sharing. Pengalaman boleh di komen-komen. Komen. Bacain. Ini kita udah jelasin tentang persiapan pernikahannya. Nanti di episode depan kita akan ngomongin acaranya ya. Acaranya. Bertabur bintang-bintang. Kalau mau lihat video nikahannya ada tapi golok karena pakai lagu-lagu orang, jadi gonya nggak bisa dimonetize, nggak ada duitnya. apa Nanti nanti dibuka kalau ada yang mau lihat konsepnya kayak gimana. Karena konsep itu orang-orang pada heran. Sudah jangan diceritain, itu buat episode berikutnya. Iya, Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, komen. Ini YouTuber magang kayak YouTuber excited. Diulang dong. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, komen, di like, and share. sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Dah Bira makan Gir, udah 5:30 Gir.